Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Sallallahu ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama saya ucapkan selamat memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, yaitu selamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan di masa-masa yang akan datang, hari-hari yang akan datang, khususnya di tahun 1445 Hijriah. Barokahnya burdah, barokahnya ilmu, barokahnya majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiya asyara, yaitu yang ke-11, wujudu qabri nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, adanya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitta'yini, dengan nyata, dengan pasti. Wa min fadlillahi alladhi syarrafa bihi hadhihi al-ummah famtazat bihi ala man siwaha min al-umam anna qabr nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'lumun 'indana biyaqinin wa tawaturin la syakka fi dzalik wa la raiba. Di antara keistimewaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana di antara keutamaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, adanya kuburan Nabi itu pasti, Pak. Tempatnya pasti, lokasinya pasti. La syakka bal yaqin wa tawatur, kata Sayyid Muhammad. Semua manusia di muka bumi ini tidak ada yang meragukan tentang bahwa itu kuburan Nabi. Bahkan mereka, kita semua meyakini bahwa itu adalah kuburan Nabi dengan keyakinan yang kuat, karena itu sudah diceritakan tawatur. Tawatur itu, mutawatir itu artinya berkesinambungan. Mau yang orang Islam, apalagi yang orang Islam, yang non muslim sekalipun, yang bukan orang Islam, tak ada yang meragukan kalau itu yang didatangi orang, yang diziarahi orang di Madinah, di samping daripada mihrabnya Nabi itu, atau yang dulu itu adalah kamarnya Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah, itu adalah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang setiap orang pergi ke sana, maupun ibadah haji ataupun ibadah umrah, pasti menginginkan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kata Nabi, man zarani wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berkunjung kepadaku, datang kepadaku, kata Nabi, maka wajib itu artinya Pak, pasti bagiku untuknya, pasti harus bagiku untuk memberikan syafaat kepadanya. Itu hebatnya orang berziarah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kali aja Pak, udah dijamin syafaat. Kalau yang tinggal di Mekah itu, yang tinggal di Madinah, yang tinggal di kota Madinah, ya bukan hanya sekali, berkali-kali, bisa saja sehari itu berpuluh-puluh kali.
ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Cuma ini barokahnya ulama Indonesia, Pak. Dulu setelah Syarif Hussein, wali kota Mekah atau penguasa Mekah, gubernur Mekah dulu yang diberikan mandat, diberikan kekuasaan oleh kerajaan Utsmani di Turki, itu adalah Syarif Hussein, seorang keturunan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kalah perang dengan Sa'ud atau yang disebut dengan Raja Sa'ud. Kalah perang, Pak. Ketika kalah perang, Raja Sa'ud itu dari Najd, dari kota di Saudi juga, tapi bukan di Mekah, dari daerah lain, menyerang Mekah, dikuasai Mekah karena Raja Sa'ud dibantu oleh tentara Inggris pada waktu itu dengan kesepakatan yang sudah dijalin dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau nanti menang, kata Muhammad bin Abdul Wahab, engkau mengurusi negara, semua kekayaan Arab Saudi engkau yang mengurusi, tapi urusan agama biarkan, serahkan kepada saya. Nah, jadi udah ada MOU, udah ada perjanjian. Menanglah Raja Sa'ud, naiklah Muhammad bin Abdul Wahab sebagai ibaratnya menteri agama, orang yang berhak, yang diberikan wewenang oleh raja untuk mengurus hukum-hukum Islam yang ada di zaman itu, di waktu itu, di daerah Mekah dan Madinah. Setelah Muhammad bin Abdul Wahab dikukuhkan, yang melawan dia berarti melawan pemerintah, Pak. Akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab mengeluarkan ide yang disebut dengan pembersihan, mengembalikan ajaran Nabi, mengembalikan sunnahnya Nabi. Dimulai dari apa? Membongkar kuburan-kuburan yang dibangun agak tinggi. Dulu di Mekah itu kuburannya ulama, kuburannya orang-orang alim itu, Pak, itu ada tandanya. Tidak hanya batu yang seperti sekarang itu. Ada tandanya, ada namanya. Ibarat kita datang, ibarat di Indonesia, kalau ada makamnya para wali, makamnya para ulama, itu kan pasti ramai orang yang ziarah, Pak. Kemudian kuburannya dibangun, diperindah supaya jadi tanda memudahkan orang yang berziarah. Dibongkar habis. Karena dibongkar habis, dulu orang mau ziarah ke makamnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Pak. Itu gampang. Kalau Bapak yang umrah atau yang haji, di Mekah, di Madinah itu ada namanya Baqi, yang disebut dalam hadis Nabi, Allahumma ghfir li ahli Baqi'il Gharqad. Rasulullah itu kalau ziarah kubur, Pak, itu terkadang siang tapi sering malam. Rasulullah ke Baqi itu sekitar jam 3, pokoknya sebelum subuh lah. Atau gitu kan ziarah jam 3, jam 4 subuh tuh mikir gak, Pak? Apalagi siangnya baru ada orang meninggal. Rasulullah itu biasa. Karena pernah terjadi, Sayyidatuna Aisyah itu bingung. Ini hebatnya Rasulullah. Pernah terjadi di kehidupan Nabi Muhammad dengan Sayyidatuna Aisyah itu. Sayyidatuna Aisyah itu cemburu, Pak. Pernah suatu saat Rasulullah itu keluar dari kamarnya, dari rumahnya, tanpa pamit kepada Sayyidatuna Aisyah. Artinya keluar, mungkin Rasulullah mengira Aisyah itu tidur, tapi ternyata Sayyidatuna Aisyah itu tidak tidur. Keluarlah Nabi. Sayyidatuna Aisyah itu cemburu, barangkali ini Nabi keluar jam sekian, datang ke rumah istri yang lain. Dikiranya begitu, dibuntuti Nabi dari belakang. Ternyata Nabi bukan ke rumah, tapi ke pemakaman. Nah, itu luar biasanya. Artinya kenapa cemburunya Sayyidatuna Aisyah itu menjadi sebuah pelajaran di dalam agama. Kalau tidak ada kecemburuan Sayyidatuna Aisyah waktu ini, mungkin tak akan ada cerita, kita tak akan pernah mendengar Nabi Muhammad itu ziarah kubur jam subuh begitu. Akhirnya diperhatikan oleh Sayyidatuna Aisyah. Sampai di situ Rasulullah baca, Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, antum salafuna wa insyaallahu bikum lahiqun. Itu sebenarnya bacaan orang datang ke kubur itu begitu, Pak.
Kok kita kan panjang amat bacanya Ustaz, tak mampu kita nak baca. Paling ada begini, Assalamualaikum ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Itu aja dah cukup. Tapi jangan berhenti di ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan begitu. Kenapa? Yang ahli kubur itu Pak bukan hanya orang Islam. Orang-orang non-muslim, orang-orang yang bukan Islam itu ahli kubur juga. Maka kita baca itu mesti lengkap. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Kalau tadi itu antum salafuna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Anda semua telah mendahului kami menghadap Allah. Tapi jangan khawatir, insyaallah kami akan menyusul kalian. Kalian mendahului kami, tapi jangan khawatir kami pun akan menyusul kalian. Itu yang baca. Di akhirnya Rasulullah, Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunkan dosanya orang yang meninggal dimakamkan di Baqi'. Dulu di Baqi' itu Pak, makam Sayyidina Utsman itu jelas. Makam istri-istri Rasulullah itu jelas. Makam Imam Malik, pemimpin mazhab Imam Maliki jelas. Semenjak dalam segi keagamaan diberikan wewenang kepada Muhammad bin Abdul Wahab itu dibongkar Pak. Atau yang kita kenal sekarang dengan pemahaman Wahabi Salafi. Kalau kelompok ini berkuasa di Indonesia, siap-siap Batu Layang akan jadi cerita, Syekh Ismail Mundu akan jadi cerita, Syekh Fathul Bari Paniraman akan jadi cerita, Dayang Man Ambon, Opu Dayang Man Ambon Mempawang akan jadi cerita. Semuanya akan digusur. Kenapa? Karena mereka memang anti ziarah. Ziarah itu syirik. Kalau berdoa di hadapan kuburan macam kita kan berdoa begini Pak, di hadapan kuburan itu syirik, kata mereka. Padahal syirik itu minta kepada selain Allah. Orang ziarah itu tak ada ceritanya minta kepada yang mati Pak. Mana ada kita pergi ziarah ke orang tua kita, mana ada cerita kita minta, Pak saya tak punya duit, mintalah duit Pak. Mana ada begitu. Doa kita kan tetap Allahumma, Allah yang kita minta. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kita minta dengan Allah bukan dengan dia. Nah itu yang mesti ziarah kubur. Maka luar biasa. Mereka ini Pak yang harus kita waspadai. Sekarang memang belum kuat. Tapi makin lama kalau kita terpengaruh, makin lama makin kuat. Kalau makin lama makin kuat, Maulid akan tinggal cerita, tahlil akan tinggal cerita, berjanji akan tinggal cerita. Itu pemahaman ini. Kok belum kuat? Memang tidak. Bagaimana strategi mereka? Masjid Pak. Mereka itu kata mereka kalau mau buat masjid itu biayanya mahal Pak. Daripada membuat masjid, bagus menguasai masjid. Maka kita yang ahlu sunnah wal jamaah ini mesti wajib menjaga masjid-masjid kita. Kalau kita tak menjaga masjid-masjid kita, nanti pemahaman itu sikit-sikit masuk. Karena yang begitu itu mudah sekali pengaruhnya. Maka di antara gerakan yang kita lakukan dengan kawan-kawan jamaah dari dulu sampai sekarang masih aktif, ada namanya kita di Bungur ini Pak, subuh keliling. Kita juga ada malam Sabtu namanya sholawat keliling. Itu maksudnya bukan karena kita bagaimana dan bagaimana. Kita ini punya tanggung jawab, punya amanah yang kuat untuk menjaga agama, yang agama itu menurut dan sesuai dengan pahamnya Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Ahlus Sunnati wal Jamaah, Islam ala Ahli Sunnati wal Jamaah. Maka mudah-mudahan kita tak keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dulu di Saudi itu Raja Saud itu
pernah punya keinginan memindahkan kuburan Nabi, Pak. Mau dibongkar kuburan Nabi, mau dipindah. Bahkan dulu pernah ada upaya dari Yahudi, orang yang berkebangsaan Yahudi, itu ada upaya untuk membongkar kuburan Nabi, menculik jasad Nabi. Itu pernah, Pak. Tragedi itu pernah terjadi. Kalau kita baca di media sosial itu banyak. Dan itu fakta, memang terjadi. Sebelum mereka, bagaimana orang Yahudi itu mau membongkar kuburan Nabi, itu sebelum Raja Saud. Sebelum Saudi dikuasai oleh Wahabi, sebelum Saudi dikuasai oleh Raja Saud, itu pernah terjadi itu. Dengan waktu itu terjadi di masa kepemimpinan Syarif Hussein tadi, penguasa Mekah pada waktu itu. Ada dua orang Yahudi yang memang diutus untuk membongkar kuburan Nabi Muhammad SAW. Jadi jasadnya itu mau diculik, Pak. Karena mereka pendatang di sana, mereka bersiasat buat rumah, membeli tanah, atau paling tidak menyewa tempat yang dekat dengan kuburan Nabi. Dan mereka setiap harinya berpura-pura jadi orang baik, dermawan. Pokoknya tetangga-tetangganya di Madinah itu ketika ditanya tentang dia, Pak, pasti bilang dia orang baik. Dia orang baik. Tapi suatu saat Syarif Hussein ini ketika tertidur bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya kata Nabi, "Wahai Hussein, tolong aku." Kata Rasulullah, tolong aku. Tapi tidak disebutkan maksudnya tolong itu bagaimana. Terkejut ketika bangun itu, berpikir gelisah, ada apa Rasulullah kok begini, minta tolong. Akhirnya paginya Syarif Hussein itu bilang kepada prajuritnya, kepada ajudannya, untuk mengumpulkan 100 ekor kambing yang akan beliau hadiahkan kepada penduduk Madinah. Berangkat dengan 100 ekor kambing. Sampai di Madinah, Pak, dikumpulkan satu-satu. Kumpulkan. Diberikan kambing. Ketika ditanya oleh Syarif Hussein, apakah masih ada warga yang belum kebagian? Masih ada, wahai raja, wahai gubernur, wahai pemimpin, masih ada. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang yang baik. Kenapa mereka tidak datang ke sini? Mereka malu dan mereka tidak berkenan untuk menerima hadiah dari engkau. Akhirnya didatangi, Pak, rumahnya. Memang dermawan luar biasa orangnya itu. Berdua itu jalan di rumahnya. Akhirnya Syarif Hussein ini, itulah petunjuk Allah. Akhirnya Syarif Hussein ini berjalan, melihat perasaannya itu tertuju pada sebuah tikar. Ada di lantainya masih tanah dulu, zaman dulu itu. Tertuju ke situ. Ternyata setelah disingkap tikar itu, Pak, tikar itu ada papannya. Dan ketika dibuka papannya, itu lubang, Pak. Lubangnya itu digali oleh mereka kurang lebih pada waktu itu kurang 1 dirok. 1 dirok itu kurang 60 cm lagi sampai ke makam Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau itu tidak datang mimpi dari Rasulullah tadi, mungkin sudah diculik jasadnya itu. Kenapa? Karena masyarakat Madinah tertipu dengan perilakunya tadi. Tak menyangka kalau dia orang begitu. Akhirnya dia dihukum mati, dihukum pancung pada zaman itu. Maka beruntung orang yang bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemampuan, Pak. Sebelum kita meninggal, mudah-mudahan masih sempat untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Yang mungkin pernah atau sudah, mudah-mudahan diberikan izin kembali datang ke sana berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Sedangkan makam para nabi selain Nabi Muhammad itu masih diperdebatkan.
Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan bukan. Contoh makam Nabi Hud di Yaman, makam Nabi Ibrahim di Palestina, makam Nabi Yusuf di Mesir. Itu semuanya masih diperdebatkan kesahihannya, kebenarannya. Tapi kalau makam Nabi Muhammad, posisinya di mana, tempatnya di mana, seluruh dunia sepakat kalau itu makam Nabi. Sehingga dengan jelasnya makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para umatnya semuanya punya hak dan punya kesempatan berkunjung kepada Nabi meskipun beliau sudah meninggal. Karena kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang berkunjung kepadaku setelah aku wafat, itu seperti dia berkunjung kepadaku di waktu aku masih hidup. Itu makam daripada keutamaan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah itu luar biasa, cintanya dengan umat itu luar biasa. Tapi kan tak semua orang, tak semua umat Nabi Muhammad mampu, punya biaya, punya modal untuk bisa berkunjung kepada Nabi. Tak semuanya mampu, Pak. Dan Rasulullah itu sadar, Rasulullah itu paham, Rasulullah itu mengetahui kalau umatnya tak semuanya mampu untuk berziarah ke beliau. Maka beliau bilang, man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang berkunjung kepada orang alim, maka seakan-akan ia berkunjung kepadaku. Wa man safaha aliman, dan barang siapa yang bersalaman kepada orang alim, faka'annama safahani, maka seakan-akan ia bersalaman denganku. Wa man jalasa aliman, dan barang siapa yang berkumpul duduk dengan orang alim, faka'annama jalasani, maka seakan-akan ia duduk berkumpul denganku. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa yang berkumpul duduk bersamaku di dunia, ajlasahullahu ma'i yaumal qiyamah fil jannah, maka Allah akan memberikan kedudukan kepadanya bersamaku di sampingku nanti di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Artinya yang ternyata Allah tidak berikan kemampuan untuk sampai ziarah ke makam Rasulullah. Kesempatan nilai pahala yang seperti berkunjung kepada Nabi itu bisa diraih dengan berkunjung kepada orang lain. Tuh Pak, jalan tembus itu, jalan pintasnya Allah berikan. Tapi yang paling rugi, udah tak berkunjung ke makam Rasulullah, tak pernah berkumpul dengan orang lain. Lalu apa kesempatannya nanti yang nak berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW? Maka kita beruntung sekali hidup di zaman yang banyak orang berilmu. Kita bisa melihatnya, kita bisa menatapnya, bahkan kita bisa bersalaman dengannya. Yang orang berilmu itu didudukkan oleh Rasulullah di posisi Nabi Muhammad SAW. Itu baru aliman, Pak. Kalau yang aliman itu zurriyatan, udah alim, darahnya bersambung dengan Nabi, Sayyid, Syarif, Habaib, yang darahnya jambung dengan Rasulullah, secara nasab bersambung dengan Nabi, secara ilmu bersambung dengan Nabi. Ibarat sinyal, itu bukan 4G lagi, Pak, 5G kata anak-anak sekarang. Artinya kencang itu sinyalnya, barokahnya luar biasa. Maka itu kesempatan kita. Sampai kata Nabi, man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin minal anbiya. Barang siapa yang sholat bermakmum kepada orang alim, maka ia seakan-akan sholat bermakmum kepada seorang nabi. Wah, itu luar biasanya ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyata, kuburannya nyata, itu bagian daripada keistimewaan umat ini agar umatnya mudah mendatangi Rasulullah, menziarahi Rasulullah. Dan begini Pak, ziarah itu, nah ini saya sering tanya
Kamu kalau pergi ke kuburan orang tua, pergi ke makamnya orang wali, pergi ke makam keramat, apa yang kamu lakukan? Saya tanya kawan. Ya baca Yasin, baca tahlil, baca doa, itu aja kata saya. Iya, itu aja. Saya bilang, rugi ente kalau hanya baca itu. Baca tahlil, baca Yasin, baca apa lagi? Baca doa dari rumah bisa, Pak. Bapak dari rumahnya, pahalanya sampai kan? Ketika baca Yasin, ya Allah, pahala Yasin saya berikan kepada orang tua saya. Sampai tak? Ya Allah, pahala Quran ini saya sedekahkan untuk guru saya. Sampai. Kenapa mesti ziarah? Kalau memang pahala itu sampai ketika dibaca dimanapun, akan sampai ketika kita doakan. Lalu kenapa kita mesti ziarah? Ziarah itu tak mesti baca-baca. Ziarah ziarah itu bahasa Arab, Pak. Ziarah. Bahasa kita itu berkunjung. Apa ketika berkunjung? Takallam, dialog, bicara, ngomong. Maka dalam tata caranya para ulama, ziarah itu ada adab. Orang berziarah itu ada adab. Pertama, kata para ulama, menghadap ke kiblat. Kalau tidak, menghadap ke mayit. Kedua, jangan duduk di atas kuburannya. Waktu santai-santai di atas kuburannya mayitnya. Apa tuh bangunan kuburannya diduduki, jangan. Kedua, jangan melangkahi kuburan. Itu tak boleh, tidak beradab. Jangan kentut di kuburan. Itu juga tidak beradab namanya. Bahkan sebagian ulama itu menganjurkan kita sudah melepaskan sandal. Namanya ta'adduban, apalagi itu orang tua kita. Kedua, bagaimana sahabat Bilal dulu, Pak, ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ketika ziarah Bilal itu, yang dilakukan Bilal pertama kali itu adalah mengusap batu nisannya, kemudian dicium batu nisannya. Sampai ulama berpendapat mengusap batu nisan dan menciumnya itu hukumnya jawaz. Jawaz itu artinya boleh, tak apa-apa. Tapi kan itu kayu, Ustaz. Nah itu tak paham, Pak, namanya. Sebenarnya bukan kayunya yang dia pandang. Sama dengan begini, cerita Qais dan Laila. Kalian terkenal cinta itu, Pak, Qais dan Laila. Qaisnya orang miskin, Lailanya orang kaya. Kata anak-anak sekarang itu berbeda kasta, orang kaya dan orang miskin. Akhirnya dijodohkan. Si Qais ini, Pak, saking menjaga cintanya, karena dia orang berilmu, tak mau dia mengajak berduaan si Laila, tidak. Supaya keinginannya, cintanya itu terpenuhi, setiap pagi lewat rumah Laila. Bapak tahu apa yang dilakukan Qais? Dinding rumah itu, Pak, dicium. Diciumnya. Kalau udah cium dinding itu, lega Qais itu. Ibarat orang nak kerja apapun, wah tak kepikiran lagi. Bapak boleh bilang Qais itu gila, boleh, tidak masalah. Tapi kata Qais, silahkan kamu bilang aku ini gila, silahkan kamu bilang aku ini tidak waras. Tapi aku mencium dinding itu bukan dindingnya, tapi karena keluar biasa cinta saya kepada orang yang memiliki dinding itu. Nah gitu. Si Qais itu kecintaan yang luar biasa. Makanya cinta itu tak bisa diukur dengan akal, Pak. Itu takdir. Maka itu dilakukan oleh ulama. Di antaranya Hadrati Syekh Kiai Haji Khalil As'ad Syamsul Alidin Situbondo itu kalau ziarah ke makam Syekhana Khalil, Pak, datang diusap, diciumnya. Tapi kalau ketemu orang Wahabi, Bapak dibilang syirik gitu. Gak punya kerjaan gitu deh. Jadi itu yang pertama. Kedua, baca sih tak mau baca Yasin, baca apa boleh, tapi dialog.
Dialog tuh ngomong. Misalnya dengan orang tua, Pak, saya alhamdulillah begini. Curhat lah bahasanya. Tapi jangan keras-keras. Nanti bapak dibilang gila. Oh, tak usah berkawan, itu udah tak waras ngomong dengan orang mati gitu. Itu apakah perkara yang dilarang? Oh tidak. Waktu dulu perang Badar, Pak. Ini cerita orang ngomong dengan orang mati. Perang Badar kan menang orang Islam. Jaya. Rasulullah bahagia dan bangga. Kata Nabi, kumpulkan orang-orang yang dulu pernah mencaci maki kita. Dicarilah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Uqbah, Walid ibn al-Mughirah. Dicari itu, Pak. Setelah ketemu, jasadnya dikumpulkan. Kata Rasulullah, wahai saudara-saudaraku orang Quraisy, bukankah dulu saya sudah mengingatkanmu? Bukankah dulu saya sudah memberitahu kepadamu? Sekarang engkau penyesalan, tinggallah penyesalan. Engkau tidak lagi bisa merubah penyesalan dan tidak bisa merubah kejadian yang telah engkau lewati. Sahabat nanya, ya Rasulullah, dia kan sudah mati, kok engkau ajak bicara? Kata Rasulullah, dia memang mati, tapi dia masih memiliki pendengaran. Dia mengetahui apa yang saya ucapkan. Dia mendengar apa yang saya bicarakan. Meskipun kita yang hadir ini tak tahu, tidak mengerti apa yang mereka rasakan. Nah, ternyata orang mati itu begitu. Apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan, dia tahu, Pak. Cuma kita tak tahu keluh kesahnya itu tak tahu. Kan ada di antara yang wajib kita yakini kan siksa kubur, nikmat kubur. Lalu Bapak pengen membuktikan, kata Pak Ustaz, ada siksa kubur, kita wajib yakin. Ada orang meninggal, menurut Bapak dia bukan orang baik, ditunggunya kuburan 7 hari 7 malam. Mana ada kami tak ada ketemu dengan malaikat mungkar dan nakir, tak ada ketemu baunya, dia tak ada ketemu katanya. Itu udah lain alam, kita tak bisa nembusnya. Jangan nak cerita itu, Pak. Nak cerita alam barzakh, alam dunia. Dunia maya dan dunia nyata saja kita tidak bisa nembusnya. Contoh, ada berita banjir. Kita lihat rumah orang di bawah air. Ada orang luar biasa. Kita yang nengok tuh, Pak. Ya Allah, kasihan. Bisa Bapak nembus di situ? Tak bisa. Nembus ke TV ya tak bisa, nembus ke dunia maya ya tak bisa, apalagi alam barzakh itu yang mesti kita pahami. Maka kita beruntung dari umat Nabi Muhammad SAW. Kita beruntung menjadi bagian dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka dengan keyakinan demikian, keyakinan alam barzakh ini, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau ziarah begitu, tapi jangan keras itu tadi. Ke makam orang wali gitu juga. Ya Syekh, ya Wali Allah, kami datang ke sini bersama rombongan, punya hajat. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, bukan mudah-mudahan engkau mengabulkan, bukan. Kalau gitu minta dengan yang mati, Pak. Itu tak boleh. Kita minta dengan Allah. Itu namanya ziarah. Maka orang ziarah itu meskipun tak baca-baca, tak apa, Pak. Misalnya kan gini, dari mana? Dari kuburan. Apa dibuat? Ada kuburannya. Apakah itu disebut ziarah? Ziarah. Maka kalau ngomong di kuburan, hati-hati. Jangan ngomong yang jelek, jangan ngomong yang kotor. Orang kubur itu tahu. Ahli kubur itu tahu. Betul Ustaz, ahli kubur itu tahu. Kalau tak percaya silahkan dicoba. Oh iya, tak percaya coba aja. Bagaimana cara mencobanya? Ya mati dulu. Kalau tidak mati bagaimana bisa mencobanya? Tapi kalau kita yang percaya ya.
Cuma tak boleh sering-sering berziarah, itu tak boleh. Kadang-kadang orang menuntut, tidak tahu menuntut ilmu apa ya. Pokoknya menuntut ilmu lah bahasa. Akhirnya tak belajar, tak menuntut ilmu seperti biasa. Belajarnya apa yang dilakukan? Ziarah terus di kuburan. Iya kok Syekhona Khalil Pak. Syekhona Khalil dapat mondok 7 hari. Mondok 7 hari, gurunya meninggal. Akhirnya ziarah terus dengan gurunya. Apa yang dilakukan? Sebelum sampai ke makam gurunya tuh, setiap ketemu pohon besar, baca Yasin sekali. Syekhona Khalil. Jadi kalau dulu kan berjalan kaki, kalau ada pohon besar berhenti baca Yasin sekali. Ada pohon besar berhenti baca Yasin sekali. Pohon yang dari tempat beliau ke pemakaman gurunya itu kurang lebih ada 41 pohon. Maka setiap hari ziarah itu 41 kali baca Yasin. Syekhona Khalil itu tak heran Pak, tak heran ketika beliau punya pondok di Bangkalan itu. Ada pernah terjadi di suatu malam datang orang dengan dokar yang pakai kuda itu Pak, kendaraan zaman dulu, ada dengan dokarnya. Orang itu bawa padi berkarung-karung diantarkan kepada Syekhona Khalil. Cuma orang itu tidak ngomong, cuma bilang ini punya Syekhona Khalil. Dari mana santri tak tahu, datang dari mana tak tahu, baliknya pun tak tahu. Pas subuh diaturkan kepada Syekhona Khalil, Kiai tadi malam ada orang antarkan padi. Berapa karung? Banyak Kiai. Dari siapa? Tak tahu santri itu menjawab. Gemetar takut Syekhona Khalil marah. Udah kamu tak usah takut. Itu saudara kamu, cuma bangsa lain. Terkejut santri itu, apa bangsa lain itu maksudnya? Itu saudara kamu orang Islam, tapi dia bukan manusia, dia jin. Jin yang antarkan padi dengan Syekhona Khalil. Jin yang mana? Barangkali yang dari pohon besar tadi itu Pak. Bacakan Yasin, mungkin masuk Islam gitu kan. Setiap kali baca Syekhona Khalil. Dapat 7 hari ziarah, bermimpi dengan gurunya. Dalam mimpinya bertanya kepada gurunya, Kiai, saya kesini niat belajar kepada Kiai. Kenapa Kiai meninggal duluan? Lalu saya mau belajar dengan siapa? Kata gurunya dalam mimpinya, udah kamu belajar dengan saya. Belajar dalam mimpi Pak. Karena karomah kemuliaan yang Allah berikan, bangun tidur langsung hafal kitab. Emriti, Ashmuni, Alfiyah. Hafal seorang. Yang tak perlu nama belajar kok seperti itu. Habis dari itu beberapa bulan berhenti. Kenapa? Karena memang namanya yang begitu ini ilmu laduni Pak. Ilmu yang langsung pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan yang mencari begitu karena itu kelasnya itu. Nah, kita belajar. Maka ada orang yang menuntut ilmu sekian tahun, berpuluh-puluh tahun. Dulu di zaman saya belajar Pak, itu ada cerita kalau mondok 17 tahun itu namanya pergi main ke mondok. Yang disebut mondok betul tuh 30 tahun. Kata cerita santri. Tapi memang iya. Pendiri pondok pesantren Kediri Lirboyo itu mondoknya kurang lebih 45 tahun. Belajar menikah ya di usia 50 tahun Pak perlu menikah. Itu ilmu kasbi namanya, ilmu yang harus diusahakan. Kalau macam Syekhona Khalil tadi itu ilmu wahdi, ilmu yang langsung pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah manfaat, semoga berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diakui umat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan kesempatan Allah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita rela, kita ridho mati pun di Madinah itu, dikuburkan di Madinah pun, itu kita tidak masalah. Yang penting bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian
Semoga barokah manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya para jemaah